Selamat datang di channel Hororologi. Di video kali ini akan dibawakan kembali sebuah kisah dari tulisan akun Kaskus @endokrin yang berjudul Santet, kisah nyata pengalaman keluarga. Untuk kali ini akan diceritakan part 2 dari kisah ini. Untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita part 1, bisa klik di video sebelum ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Aku dan bapak berangkat jam 9 malam. Molor 1 jam semenjak Kang Asep menelpon karena menunggu bapak di kamar. Entah sedang ritual apa, mungkin sedang melafalkan doa-doa. Di kampungku, jam 9 malam itu sudah setara dengan jam 12 malam. Karena seisi kampung sudah pada tidur. Tidak ada tempat hiburan, tidak ada pedagang, dan tidak ada hingar-bingar lampu jalanan seperti saat aku sedang di Bandung. Setelah Ba'da Isya, biasanya sudah jarang orang yang keluar rumah. Kalaupun ada, hanya bila ada keperluan saja, itu pun beberapa orang. Para pemuda-pemudi pun hanya keluar pas ada hajatan saja, seperti dangdut, wayang golek, atau layar tancap. Mereka lebih memilih diam di rumah dan menonton TV, kecuali mungkin bapak-bapak yang kebagian buat ronda. Sekalipun sekarang ronda sudah jarang aktif lagi, paling banter siskamling diaktifkan kalau sedang musim pencurian saja. Aku segera mengeluarkan motor bebek, motor lama kesayangan bapak yang hobinya ngadat kalau kehujanan. Honda Astrea Legenda, peninggalan zaman muda bapak yang masih tersisa. Ibu meminta izin kepada bapak untuk ikut tidur di rumah tetangga, Mbak Waryah, seorang janda. Entah kenapa suasana rumah menjadi mencekam setelah mendapat telepon dari Kang Asep. Ibuku memang seorang penakut. Sekedar info saja, jarak antara kampungku dengan kampungnya Kang Asep itu sekitar 8 km. Kampung kami dipisahkan oleh perkebunan teh, melewati jalan besar yang jelek. Maklum saja, jalan-jalan di perkampungan jarang diperhatikan. Mengingat mungkin pemerintah menganggap bukan jalan utama yang terlalu ramai. Sayangnya, kebun teh untuk bagian dalam atau di pelosok tidak seindah perkebunan teh di pinggir jalan raya. Seperti di Ciater misalnya, yang pemandangan kebun tehnya begitu indah karena seperti savana hijau. Kebun teh bagian dalamnya, khususnya yang menghubungkan kampung kami ini, ditanami pohon mahoni, sempur, dan berbagai jenis pohon lainnya. Memang teduh kalau pada siang hari, tapi kalau pada malam hari terasa horor melihat pohon-pohon besar itu berdiri. Aku menyalakan motor dan membonceng bapak. Dengan bismillah kami berdua berangkat menuju rumah Kang Asep. Walaupun kami masih melewati jalanan kampung, tapi suasana sepi begitu menyelimuti. Maklum saja, di desaku jarak antar rumah ke rumah lumayan renggang. Tidak seperti di kota yang padat dan saling menempel antara tetangga. Tidak ada seorang pun yang kami temui di jalanan. Mungkin karena sudah larut dan orang-orang sudah terlelap dalam mimpinya. Bapak memang sudah tahu rumahnya Kang Asep. Aku membuka obrolan untuk mengusir dinginnya malam. Entah kenapa malam ini angin begitu kencang, sehingga terasa dingin seperti menusuk tulang. Nanti dia nunggu di pinggir jalan katanya. Setelah melewati jalanan perkampungan, kemudian kami akan melewati perkebunan warga yang didominasi oleh kebun nanas. Buah nanas memang menjadi komoditi di sini. Kalian pasti sudah tahu bahwa kota Subang memang penghasil nanas. Di setiap kebun nanas, warga selalu menanam pohon bambu. Karena pohon bambu sangat berguna di sini. Selain bisa untuk dibuat pagar, tiang, dan juga anyaman. Bambu mudanya juga bisa dimakan. Bayangkan saja, pemandangan pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi di malam hari. Belum lagi ketika tertiup angin, pohon bambu ini akan bergoyang dan menghasilkan bunyi karena saling bergesekan. Tidak ketinggalan bunyi dari daunnya yang melambai-lambai seperti tangan di kegelapan. Belum lagi mitos di desa kami bahwa pohon bambu biasanya menjadi sarang atau tempat makhluk halus bersemayam. Aku membawa motor dengan sangat pelan.
untuk menghindari jalanan yang berlubang. Tidak ada lampu jalan yang menerangi kami, hanya sebatas lampu depan motor yang menjadi petunjuk di depan. Keadaan benar-benar gelap, karena langit tampaknya mendung dan mau hujan, karena tidak terlihat satu bintang pun. Konsentrasiku terpecah antara membawa motor dan perasaan takut yang tiba-tiba saja menyelimuti. Belum lagi dinginnya angin malam yang membuat wajahku terasa kaku. Ketika sedang merasa takut, pasti kalian pernah merasakan bahwa kalian sedang diikuti oleh sesuatu. Perasaan untuk menengok ke belakang atau ke samping selalu saja menggoda kita. Pandangan di depan pun tak kalah horor karena gelap gulita. Perasaan was-was kalau tiba-tiba saja lampu motor menyorot sesuatu yang mengerikan lalu menghantui perjalanan. Oh iya, ngomong-ngomong soal menengok ke belakang, ini mitos di kampungku saja atau di daerah kalian juga ya? Konon katanya kalau kita sedang jalan sendirian di tempat yang sepi, ketika takut dan merasa diikuti, jangan pernah menengok ke belakang. Karena katanya menengok ke belakang sama dengan lambaian tangan untuk si hantu. Dia akan merasa diajak atau dipanggil sehingga akan mengikuti kita. Setelah melewati jalan yang diapit kebun nanas, masuklah kami ke jalanan utama. Maksudnya jalanan yang cukup besar dan kalau siang hari menjadi tempat lalu lalang kendaraan warga. Tapi sayangnya ini malam hari, jadi keadaan sangat sepi. Kebun teh yang pada siang hari terlihat adem dengan pohon rindangnya, di malam hari begitu menyeramkan. Terdengar suara gemuruh ketika daun dan lahan saling bergesekan karena angin. Ingin rasanya aku menarik pedal gas hingga kecepatan maksimal. Tapi sayang, kondisi jalan yang jelek tidak memungkinkan. Baca ayat kursi Jang, bisik bapakku tiba-tiba. Mendengar perintah bapak, aku merasa panik. Maksud hati ingin bertanya alasannya, tapi aku lebih memilih diam saja. Aku hanya menebak, mungkin karena kami melewati sebuah tanjakan. Di kampungku ini ada sebuah tanjakan, tapi hanya terkenal di sekitaran kampungku saja. Kata bapak, dulu saat bapak masih kecil, tepat di pinggir tanjakan ada sebuah pohon mahoni besar, tempat di mana ada orang yang gantung diri. Tanjakan ini juga biasanya menjadi tempat para begal bersembunyi untuk merampok korbannya. Beberapa kali pernah terjadi kasus begal dan TKP-nya selalu di sini. Setelah melewati tanjakan itu, di samping kami ada suara rasak krusuk. Aku mengira itu hanya suara musang yang lewat atau mencari makan. Tapi suara itu seperti mengikuti kami. Aku yang gemetar dan ingin menengok ke samping, ditepuk oleh bapak dan menyuruh untuk melanjutkan dan jangan berhenti. Saat sedang menyetir dengan perasaan deg-degan, samar-samar di depan terlihat sepasang mata, bersinar tanpa kontras di tengah kegelapan. Seketika aku menginjak rem. Bapak merasa kaget karena aku berhenti tiba-tiba. Kenapa Jang? Itu di depan apa pak? Jawabku pelan sambil menunjuk ke depan. Astagfirullah, kita dihalangi agar jangan datang ke rumah si Asep. Jawab bapak pelan. Tidak terlihat jelas, hanya samar-samar terlihat mata di tengah jalan. Tapi mata itu posisinya berada di bawah, seperti sedang berjongkok. Aku mengira itu musang yang tadi mengikuti kami. Gimana ini pak? Tanyaku yang ketakutan kepada bapak. Bapak lalu turun dari motor. Waktu itu aku kepikiran, jangan-jangan itu begal. Lalu bapak teriak-teriak manggil. Siapa di sana? Aku menyarankan untuk putar balik buat pulang, tapi bapak malah membentakku. Karena teriakan bapak tak kunjung ada jawaban, dan kedua sinar mata itu tidak juga pergi, maka bapak memutuskan untuk mengambil batu sebesar kepalan tangan, dan dilemparkanlah batu itu ke depan. Tapi mata itu tidak pergi juga, malah anteng di depan bapak seperti menatap kami. Karena mungkin bapak merasa kesal, akhirnya bapak menyuruhku untuk jalan pelan-pelan saja. Awalnya aku menolak karena ketakutan. Tapi bapak memutuskan untuk jalan duluan, diikuti aku di belakangnya. Lampu motor disenter jarak jauh, buat memastikan apa yang ada di depan. Aku dan bapak jalan perlahan-lahan. Begitu lampu motor perlahan menyorot cahaya mata itu,
Aku kaget bukan kepalang, sampai tidak sengaja aku menekan bunyi klakson. Seekor anjing hitam berdiri persis di tengah jalan. Tubuhnya seukuran anjing normal, tapi bulunya berwarna hitam legam dan matanya berwarna hijau. Dengan lidah terjulur keluar, anjing itu menatap kami berdua. Seketika bulu kuduku merinding. Sudah bisa dipastikan ini bukan anjing biasa. Walaupun di kampungku ada yang punya anjing, aku yakin aku tidak pernah melihat anjing dengan warna hitam dan mata yang berwarna hijau. Jadi bisa dipastikan ini bukan anjing milik warga. Bapak berulang kali mengusir anjing itu, tapi seolah anjing itu tidak terusik sedikit pun. Mungkin karena Bapak sudah makin kesal karena si anjing tidak mau pergi juga. Maka Bapak menyuruhku untuk jalan saja. Lagi pula anjing itu berdiri di tengah jalan. Mungkin kami bisa jalan di pinggir saja, mengingat ini jalanan lebar. Tapi aku tidak berani dan aku menolak permintaan Bapak. Entah kenapa, walaupun itu seekor anjing, tapi perasaan takut tak bisa dibohongi. Mungkin karena melihat kelakuan anjing yang seperti itu pada malam hari terasa sangat tidak wajar. Akhirnya, Bapak memutuskan untuk memboncengku di belakang. Baru saja kami berjalan sebentar, anjing itu tiba-tiba berdiri sigap. Matanya yang tadinya polos bulat, kini menyempit menatap kami. Dia menunjukkan gigi runcingnya seperti hendak menerkam. Karena kaget, Bapak lalu menginjak rem. Waktu itu aku benar-benar ketakutan setengah mati. Sampai tanpa disadari, aku memeluk pinggang Bapak begitu kuat. Si anjing tiba-tiba menggonggong keras ke arah kami. Bayangkan saja, suara gonggongan anjing malam-malam di tengah kebun teh yang gelap gulita. Suara itu membahana dan menimbulkan gema. Aku komat-kamit membaca ayat kursi. Entah bacaanku benar atau salah, aku tidak ingat lagi karena saking paniknya. Tapi Bapak malah menatap anjing itu seolah sedang menantangnya. Anjing itu tampaknya menyuruh kami untuk pulang, seakan-akan menghalangi kami untuk datang ke rumah Kang Asep. Aku tidak berani melihat ke arah anjing itu, tapi sesekali mengintip dari pundak Bapak. Anjing itu tampak geram seperti ingin menyerang kami. Aku terus melafalkan ayat kursi, kali ini dengan suara keras karena saking takutnya. Bapak dan anjing itu masih saling bertatapan cukup lama, seperti sedang melakukan perbincangan secara batin. Aku hanya menduga saja, tak bisa memastikan. Hingga kemudian suara handphone Bapak berdering kembali. Tapi Bapak sepertinya tidak terusik sama sekali karena terus bertatapan dengan anjing itu. Aku yang sudah mulai merasa gelisah dan takut mendengar suara handphone dalam kesunyian, aku memberanikan diri mengambil handphone Bapak dari saku jaketnya. Ternyata Kang Asep menelpon. Kemudian aku mengangkatnya. Assalamualaikum, punten Pak, masih di mana ya? Aku hendak menceritakan apa yang kami alami di sini. Siapa tahu Kang Asep bisa membantu untuk menjemput kami. Tapi aku malah menjawab, lagi di jalan Kang, sebentar lagi. Kemudian aku menutup telepon saking takutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini sampai di akhir video. Nantikan kelanjutan kisah ini di part selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya dari channel ini. Sampai jumpa.